Baik, selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatan saya untuk mempresentasikan mengenai tugas akhir dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Strategi Industri Manufaktur dalam Mengurangi Emisi Karbon untuk Mendukung SDGs 13, yaitu Aksi Iklim. Saya Michelle Yaneta Christy dengan nomor NIM 26023187722. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa poin utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan lapangan, solusi, dan juga refleksi pribadi. Sebagai awalan, saya tergabung dalam kelompok memuat judul yang berkaitan dengan SDGs nomor 13, yaitu mengenai aksi iklim, di mana perubahan iklim saat ini menjadi tantangan global yang mendesak dan berdampak pada lingkungan, ekonomi, juga serta kehidupan sosial. Berdasarkan Perjanjian Paris nomor tahun 2015, di mana seluruh negara dalam dunia berkomitmen membatasi pemanasan global ini di bawah 2 derajat Celcius, yang mana idealnya itu sekitar 1,5 derajat Celcius saja. Setiap sektor dalam suatu negara ini memang harus berkontribusi dalam menghadapi penanganan perubahan iklim ini. Salah satunya adalah sektor industri yang menyumbang sebagian besar emisi karbon global, terutama dari sektor energi, industri manufaktur, maupun industri transportasi. Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon ini sekitar 31,9% secara mandiri hingga 43,2% dengan bantuan internasional di tahun 2030. Yang menjadi permasalahan utamanya yang dihadapi oleh Indonesia dalam menargetkan pengurangan emisi karbon ini yaitu masih rendahnya adopsi teknologi yang rendah karbon, kemudian rendahnya efisiensi energi, serta prinsip ekonomi sirkular di sekitar sektor industri. Selain sektor energi, industri juga memuat industri FMCG dan juga industri jasa laboratorium. Ini ketiga-tiganya memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan melalui limbah dan konsumsi energi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya terkoordinasi dari pemerintah industri dan masyarakat untuk mendorong aksi iklim secara nyata dan berkelanjutan. Berikut adalah rumusan masalahnya, di mana bagaimana peran industri dalam mengurangi emisi karbon guna mendukung pencapaian SDGs nomor 13, kemudian apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi industri, serta bagaimana inovasi dan teknologi yang membantu industri dalam mengurangi emisi karbon, kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dalam mendukung industri untuk mencapai target emisi nol bersih, serta bagaimana dampak pengurangan emisi karbon oleh industri terhadap keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan hasil temuan yang didapati oleh tim dalam bentuk wawancara terhadap narasumber di berbagai sektor industri memuat 5 poin utama, yaitu satu, sektor industri energi, begitu perusahaan migas merupakan kontributor emisi karbon terbesar, sekitar lebih dari 73% emisi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan industri energi ini, namun kini mulai bertransformasi menjadi energi yang bersih. Industri masih memiliki tantangan yaitu menghadapi resiko fisik maupun resiko transisi. Industri FMCG seperti produsen popok sekali pakai ini menghasilkan limbah padat yang sulit terurai yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Kemudian industri manufaktur dan otomotif merupakan adanya inisiatif efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta pengembangan kendaraan ramah lingkungan, namun masih memiliki terkendala biaya dan kesiapan teknologinya tersendiri. Perusahaan industri jasa laboratorium terkait dengan dukungan terhadap SDGs nomor 13 ini mulai menerapkan efisiensi energi, kemudian dukungan terhadap digitalisasi proses administrasi, pengelolaan limbah B3, dan promosi budaya sadar lingkungan, meskipun menghadapi tantangan adaptasi dan investasi awal yang cukup besar.
Solusi dari hasil yang didapatkan di lapangan ini terpapar sebagai berikut, yaitu penerapan teknologi ramah lingkungan seperti CCUS dan energi terbarukan di sektor energi, efisiensi energi dan digitalisasi operasional untuk mengurangi konsumsi listrik dan penanganan penggunaan kertas. Kemudian pengelolaan limbah berkelanjutan termasuk pemilahan, daur ulang, dan pengolahan limbah B3 dengan pihak yang tersertifikasi. Kemudian penggunaan standar internasional seperti ISO 14001 dan audit energi secara berkala. Selanjutnya, inovasi produk berbahan biodegradable di sektor industri FMCG, kemudian kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, industri, maupun masyarakat akademisi, dan melakukan edukasi secara publik untuk meningkatkan kesadaran dan aksi kolektif dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui proyek tugas ini, saya sebagai anggota kelompok menyadari bahwa pentingnya peran aktif semua sektor, termasuk individu dalam menghadapi perubahan iklim. Eh, Terkait isu berkelanjutan penanganan emisi karbon ini memerlukan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik industri dan lebih sadar terhadap dampak lingkungan dari aktivitas sehari-hari. Refleksi pribadi saya ini juga menekankan bahwa efisiensi dalam pekerjaan tidak hanya menyangkut waktu dan biaya, tetapi juga menyangkut energi dan sumber daya alam. Eh, Secara keseluruhan, proyek ini memperkuat kesadaran sosial dan komitmen pribadi serta anggota kelompok untuk menjadi agen perubahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim sesuai dengan SDGs nomor 13. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.